Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabul Adab. Masih sekitar beberapa bab tentang menyayangi anak-anak. Nah, menyayangi anak-anak ya. Pada dua bab terakhirnya dari rangkaian pembahasan Imam Al-Bukhari, bab-bab yang berkaitan dengan hal tersebutnya tentang menyayangi anak. Dua berikutnya hadisnya pendek, hadisnya ringan, tapi ya justru menunjukkan nah Islam itu gitu ya. Islam itu sampai kepada hal-hal yang sepele, mungkinnya sepele, hal-hal yang tidak jadi perhatian, itu hal-hal yang biasa terjadi, yang padahal itu kemudian jadi bernilai ya, jadi bernilai ya, bernilai ibadah gitu, jadi bernilai ya, bukan hal yang berdasarkan kemanusiaan, naluri, kebiasaan, adat, tabiat gitu ya. Jadi bernilai, jadi ibadah. Nah, bab ya sebelumnya ya, dua bab sebelumnya, nah ini diantara apa namanya ya, keistimewaan, kejeniusan itunya Imam Al-Bukhari dalam rangkaian bab-bab yang berkaitan dengan menyayangi anak-anak ya, sejak bab 17, 18, nah di bab ke-19-nya Imam Bukhari memasukkan bab Allah menciptakan ya, Allah menciptakan rahmat itu dalam 100 bagian. Itu yang uniknya ada bab demikian gitu ya di dalam rangkaian pembahasan tentang menyayangi anak-anak. Nah, ternyata kan di dalam hadis yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari, isinya menerangkan Allah menciptakan 100 buah rahmat itu. Allah menurunkan satu buah rahmat dari yang 100 itu ke dunia, sehingga dengan rahmat Allah tersebut manusia menjadi saling mengasihi, saling menyayangi. Apalagi hingga seekor kuda saja ya, dalam hadisnya Rasulullah mengambil contohnya seekor kuda, binatang artinya secara umum sebetulnya ya. Seekor induk kuda mengangkat sebelah kakinya dalam waktu yang lama gitu ya, tidak mau menurunkannya karena di bawahnya ada anaknya. Nah, dengan penjelasan demikian, bukan wajar apa namanya ya, jadi dengan adanya rahmat Allah itulah itu manusia saling menyayangi. Nah, dalam hal ini oleh Imam Al-Bukhari kan dimasukkan dalam rangkaian pembahasan menyayangi anak-anak, apalagi artinya ya, apalagi terhadap anak-anak yang masih lemah, yang masih perlu tuntunan, yang masih perlu bimbingan ya dalam segala hal. Nah, karena baik rasa ataupun akalnya masih sangat rendah untuk menentukan sendiri, artinya masih sangat ketergantungan kepada orang dewasa. Nah, orang dewasanya berartinya yang harus menyayangi mereka. Nah, orang dewasanya yang harus menyayangi anak-anak. Itu menjadi bagian dari Islam, meskipun dengan hadis yang menerangkan dengan rahmat Allah yang satu itulah sehingga manusia di dunia ini saling mengasihi, saling menyayangi.
Artinya tanpa agama pun ya seperti itulah, bahkan binatang juga demikian. Nah, tapi kemudian kan itu tidak bernilai. Karena yang bernilai itu apabila mengasihi, menyayangi, mencintai siapapun karena Allah. Nah, itu baru bernilai. Dan wajib gitu ya, dan wajib. Orang Islam itulahnya, orang Islam menyayangi anak. Nah, kalau tanpa landasan agama, tanpa muatan agama di dalamnya, tidak ada bedanya dengan kuda. Berarti kuda saja demikian. Kan jadi bernilainya, jadi bernilai yang disebut bernilai di sini kan jadi ibadah, jadi amal soleh. Kalau muatannya agama, mencintai, menyayangi anak-anak secara umum ya apalagi anak kandung gitu, apalagi anak sendiri ya. Mencintai anak-anak dengan landasan, dengan muatan agama, nah itu jadi bernilai ibadah, jadi amal soleh yang berpahala. Nah, karena secara umum ya dengan hadis bab ke-19 itu kan ya dengan rahmat Allah lah yang Allah turunkan ke dunia sehingga manusia itu saling mengasihi, saling menyayangi, ada rasa gitu ya, kasih sayang terhadap sesamanya. Kalau terhadap anak kandung, nah, kuda saja seperti itu, masa manusia enggak. Nah, tapi itu yang tidak bernilai sama dengan kuda. Berarti yang bernilai itu kalau mencintai, menyayangi anak-anak secara umumnya, apalagi anak kandung, kalau dimasukkan unsur atau muatan agama. Nah, karena memang diwajibkan, sebutnya diwajibkan oleh Allah. Ya, kemarin juga hadisnya sudah disampaikan tentang ini yang tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang maka dia bisa mendapatkan manisnya iman. Unsur kedua dari yang tiga itu adalah mencintai siapapun karena Allah. Termasuk ini ya, mencintai anak-anak. Artinya jangan hanya berdasarkan tabiat, naluri. Nah, di mana hal itu berdasarkan rahmat Allah yang satu yang Allah turunkan ke dunia. Dengan Allah menurunkan rahmat itu, maka ya terjadilah itu kan saling mengasihi, saling menyayangi di antara sesama manusia. Bahkan seekor kuda pun demikian, itu karena rahmat Allah. Nah, harus bernilai gitu ya, bagi orang Islam harus bernilai. Karena itu ternyata itu menjadi ibadah, menjadi amal soleh yang oleh Allah diberi pahala. Nah, yang kemarin bab ke-20, wah ini keterlaluan, yaitu bab membunuh anak sendiri karena khawatir makan bersamanya ya, atau karena takut rezekinya itu jadi terambil oleh anaknya. Wah, itu sudah keterlaluan lah, gitu, terlalu jauhnya dari. Nah, semestinya kan dia diulas juga sedikit yang ini ya. Semestinya orang Islam itu kan yakin bahwa setiap manusia yang dilahirkan, yang diciptakan, Allah sudah menetapkan rezekinya sejak sebelum dia lahir. Yaitu pada hari ke-121 kan bersamaan dengan ditiupkan ruh. Pada malam itu juga Allah menetapkan rezekinya, umurnya, jodohnya, bahagia celakanya, bahkan surga dan nerakanya gitu di dalam hadisnya ya. Nah, orang Islam kan mesti yakin akan hal seperti ini. Tidak ada manusia yang diciptakan Allah tidak diberi rezeki. Tidak ada ya manusia yang diciptakan oleh Allah rezekinya itu Allah ambil dari rezeki yang orang lain itu dipindahkan, nggak ada. Rezeki itu masing-masing.
Nah itu yang kemarin ya, jadinya sangat keterlaluan, mestinya gitunya, mestinya menyayangi, bahkan kan bukan hanya menyayangi anak kandung, menyayangi anak-anak gitu secara umum. Nah ini malah membunuh anak sendiri dengan alasan takut rezekinya terambil. Nah, di dalam hadisnya kemarin kan oleh Rasulullah SAW digolongkan sebagai dosa terbesar kedua. Hanya di satu hadis Rasulullah ditanya apa dosa yang paling besar apa? Syirik. Yang kedua, nah itu membunuh anak kandung karena takut rezekinya terambil. Nah sekarang yang baru nih ya, ini dua, nah ini hal yang ringan ya, ini hal yang ringan gitu ya, yang terkait dengan menyayangi anak, ini hal yang ringan, hal kecil lah boleh dianggap. Bisa jadi ini tidak dilakukan tanpa landasan, tanpa ajaran Islam juga hal ini berlaku, hal ini terjadi. Tapi ternyata kan jadi bernilai, itu yang saya katakan tadi, jadi bernilai, jadi ibadah, jadi amal soleh yang berpahala. Padahal hal-hal seperti ini biasa terjadi lah. Ini biasa terjadi ini. Ini kelihatannya karena dua bab hampir sama dan dua-duanya juga hal yang ringan, yang Ibnu Hajar Al-Asqalani pun ya di dalam kitab Fathul Bari ini, di dalam dua bab ini tidak terlalu banyak, bahkan sedikit memberikan penjelasannya dari bab dan hadisnya. Nah bab ke-21, babu wad'i sobiyyi fil hijri, bab meletakkan anak-anak di pangkuan, atau bahasa urang nama bab ngais budak. Ini dibahas gitu kayak ngais budak dibahas ternyata. Kemudian bab ke-22-nya, nah ini kita gabung saja nih ya, karena ini hampir sama itunya dan pembahasannya pun tidak banyak nih. Babu wad'i sobiyyi fil hijri, itu bab ke-21 nya, bab meletakkan anak di pangkuan. Bab ke-22 nya babu wad'i sobiyyi alal fakhizi, bab meletakkan anak di paha. Dibahas dengan judul demikian di Imam Bukhari. Ini kan hal yang biasa terjadi tanpa agama lah gitu ya, tanpa agama pun hal yang biasa terjadi. Ya apa anaknya anak sendiri atau anak orang gitunya, seperti yang sebelumnya kan membiarkan ada anak perempuan yang masih kecil gitu mengajak main. Ya dalilnya kan Rasulullah membiarkan gitu cincinnya itu dimainkan gitu oleh seorang anak perempuan yang masih kecil. Hadisnya nih yang pertama, an Aisyata radhiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama wado'a sobiyan fi hijrihi yuhannikuhu fabala alaihi fada'a bima'in fa'at ba'ahu. Ya, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW sesuai judulnya ini yang dijadikan judul oleh Imam Al-Bukhari, wado'a sobiyan fi hijrihi. Nabi SAW kalau terjemah harfiahnya meletakkan seorang anak laki-laki di pangkuannya. Yuhannikuhu, beliau mentahniknya. Ada ini nggak ada terjemahnya ya, di kita mentahniknya gitulah, nanti dijelaskan nih ya. Ini terjemahnya dulu nih ya. Beliau meletakkan seorang anak
bayi, bukan anak-anak, itulah di dia mah beliau meletakkan seorang bayi laki-laki di pangkuannya. Yuhannikuhu, beliau mentahniknya. Fabala alaihi, kemudian si anak itu kencing di pangkuan Rasulullah SAW nih ya. Kemudian si anak itu kencing. Fada'a bimain, lalu beliau meminta air, fa'atbahu, dan memercik, dipercik lah itu bahasa kitanya, diperciki air baju Rasulullah SAW kena gitu ya, kena air kencing si bayi laki-laki tadi, kemudian oleh Rasulullah dibasahi lah gitu bajunya, hanya diciprat gitu saja gitulahnya, dibasahi. Nah demikian hadisnya sekali lagi ini ya, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW memangku seorang bayi laki-laki, kemudian beliau mentahniknya, lalu si anak itu kencing di pangkuan beliau, kemudian beliau meminta air, lalu memerciki bajunya dengan air tersebut. Nah kalau yang berkaitan dengan babnya, nah ini sudah jelas. Karena bukan hanya satu sih, bukan hanya satu kali kejadian demikian. Kalau ada sahabat yang punya bayi baru, wah itu suka dibawa kepada Rasulullah SAW. Ya bukan hanya satu orang ya, sahabat yang melakukan seperti ini. Karena ini bukan anaknya Aisyah, karena Aisyah nggak punya anak. Ini Aisyah kan yang menceritakan, ini anak orang nih, bayinya bayi orang lain. Ya, Aisyah mengatakan Nabi SAW meletakkan seorang bayi laki-laki di pangkuannya. Ya, bayi siapa? Bayi orang lain. Kemudian mentahnik. Nah, tidak terjemah sihnya, ditahnik lah sebut itunya. Nah, ditahnik itu Nabi itu meletakkan kurma atau madu gitu ya. Kemudian beliau memasukkan jarinya ke dalam mulut bayi tersebut, lalu kurma atau madu itu dioleskan ke langit-langit mulut bayi. Itu ditahnik namanya. Nabi mentahnik bayi. Makanya ini yang ditahnik bayi ini ya, yang ditahnik itu bayi yang mungkin baru 1-2 hari mungkin lahirnya. Atau bayi merahnya apa sebutnya, orok berem. Orok berem, bayi merah. Bayi merah gitu tadi ditahnik itu demikiannya. Nabi meletakkan ini kurma yang hanya basah lah gitunya. Kalau kurma itu kurma yang sudah digerus ya akhirnya. Lalu disentuh gitu kurmanya, biar hanya basah saja di sininya, atau madu. Nah kemudian Nabi memasukkan jarinya dan mengoleskan itu si ini ya kurma. Makanya ini kurmanya kan bukan kurma orok berem, iya mah itu baru beberapa hari lahirnya. Bayi merah gitunya itu ditahnik itu demikian, dioleskan saja ke langit-langitnya. Nah kemudian si bayinya itu kencing dan asalnya tadi. Nah ini hal ini gitunya menjadi bernilai tadi, menjadi ibadah. Anggaplah karena ini dilakukan setelah beliau menjadi nabi. Para sahabat itu datang ya, kalau ada sahabat itulah yang punya bayi baru bawa ke Rasulullah. Sebelum jadi nabi kan enggak. Ya sebelum menjadi nabi gitunya, kalau ada yang lahir suka dibawa ke Rasulullah enggak, kepada Muhammad lah kalau sebelum menjadi nabinya. Artinya ini bukan kebiasaan kalau Arab lah, bukan kebiasaan orang Arab,
bukan juga apa namanya ya, tabiat dalam arti manusia di seluruh dunia juga begitu. Kalau ada yang lahir ditahnikan, enggak. Ya sebelumnya, sebelum menjadi nabi dan tidak dikenal nabi. Kalau ada yang lahir bawa ke Muhammad. Sebelum menjadi nabi, sebelum ada Islam ini kan tidak terjadi. Nah, hal ini dilakukan oleh para sahabatnya setelah beliau menjadi nabi. Dibawa ke nabi seolah-olah laporan gitulah, mungkinnya seolah-olah laporan gitu, punya anak baru. Nah, oleh Rasulullah kemudian diambil di pangkuannya gitu ya, diletakkan di pangkuannya. Nah, kemudian beliau mentahniknya, yaitu yang tadinya. Nah, bab ininya adapun yang berkaitan dengan babnya, ternyata oleh Imam Bukhari-nya, ini kan Imam Bukhari artinya sangat telik gitu ya, sangat telik itu hal ini. Imam Bukhari itu sampai hal ini pun dijadikan, kalau ini bukan bernilai ibadah, kalau ini hanya berlaku apa namanya sebagai kebiasaan atau apalah gitunya. Kalau menurut pikiran saya yakin Imam Al-Bukhari nggak akan mengangkat masalah ini sampai membuat judul seperti ini, bab meletakkan bayi di pangkuan. Nah, ternyata kan di sini bukan hanya Nabi bukan hanya memangku gitu ya. Nabi bukan hanya memangkunya, tapi beliau pun mentahniknya. Yang tadinya Nabi mentahnik bayi. Nah, ini yang berkaitan langsungnya bab meletakkan anak atau bab memangku, mungkinlahnya gitunya, ngais, bahasa Sunda nama ngais budak. Ayah babra Imam Al-Bukhari mah judulnya ngais budak itu. Ternyata itu kan jadi bernilai ibadah, itu jadi amal soleh. Nah, kalau ya kita mengamalkan gitu kan, kita artinya dengan maksud gitu, dengan niat yang mengamalkan. Nah, Nabi dulu melakukan gitu hal yang seperti ini. Nah, karena Nabi melakukan seperti ini kan, ini setelah beliau menjadi nabi. Sebelumnya enggak. Seingat saya enggaknya. Kalau ada sahabat, kalau ada siapa yang lahir punya bayi, bawa datang kepada Muhammad, enggak, sebelumnya enggak pernah demikian. Ini kan terjadi setelah ada Islam. Nah, ternyata memangku bayinya pun gitunya, ternyata memangku bayi, memangku anaknya pun gitu nih di sini, berarti ini adalah ibadah, ini amal soleh yang secara umum lah itunya, secara umum ini masuk oleh Imam Al-Bukhari, ini dimasukkan ke dalam rangkaian babnya mulai bab 17-nya kemarin 17 sampai sekarang ini bab menyayangi anak-anak, karena ini bukan anak Rasulullah. Ya, karena beberapa orang sahabat yang melakukan demikian, kalau mereka kalau punya bayi baru bawa kepada Rasulullah. Nah, ternyata si bayinya itu kemudian kencing. Baju Rasulullah itu kena gitu ya. Baju Rasulullah SAW itu kena air kencingnya. Nah, dalam hal ini di hadis ini kemudian Rasulullah meminta air lalu mencipratinya gitunya dengan air tersebut. Nah, ini memang ada perbedaan. Ini anak-anak, ini bayinya bayi laki-laki di sini ya. Ya dari sini dulu berarti ini agak melebar dulu ya. Tentang najis. Najis itu hanya yang berasal dari manusia. Itu pun tidak seluruhnya, tidak seluruh yang berasal dari manusia itu najis. Misalnya air ludah, ingus, keringat, darah segar. Darah segar itu misalnya kalau teriris lalu keluar darah gitunya, itu darahnya itu tidak najis.
Naon dari nanah misalnya nya nanah nya bisi bae aya jarwat badag. Ibnu Umar pernah Ibnu Umar atau Ali bin Abu Thalib nya antara dua itulah kalau nggak salah. Ibnu Umar atau Ali bin Abu Thalib ya kalau di kita disebutnya kan bisulan itu kan bisul. Pernah sedang sholat itunya ternyata dari bisulnya itu mengeluarkan darah dan nanah, terus saja sholatnya dilakukan sampai selesai, artinya itu tidak najis. Nah kalau air kencing gitunya itu najis. Air kencingnya itu najis. Nah tapi ada perbedaan kalau masih bayi. Kalau perbedaannya begini, apabila bayi itu belum diberi makanan tambahan, bayi yang belum diberi makanan tambahan. Nah kalau bayi laki-laki air kencingnya tidak najis. Nah ini nih dalilnya, Nabi hanya mencipratinya. Tapi kalau bayi perempuan, nah itu sudah pokoknya najis saja sejak lahir. Air kencingnya itu najis sejak lahir. Kalau selanjutnya samanya apabila sudah mendapatkan makanan tambahannya selain ASI, maka baik bayi laki-laki ataupun bayi perempuan sama saja najis. Apalagi kalau sudah besar. Apalagi kalau sudah besar. Nah ini yang ini dalilnya yang membedakan gitunya kalau air kencing bayi laki-laki yang belum diberi makanan tambahan itu tidak najis. Tapi kalau air kencing bayi perempuan sejak lahir pokoknya air kencing bayi perempuan itu najis. Nah sekali lagi nih yang berkaitan dengan babnya sudah sangat jelas ya. Yang berkaitan dengan babnya, tapi kan ya inilah teliti gitunya apik Imam Bukhari itu sampai hal-hal seperti ini oleh Imam Al-Bukhari itu ditemukan dan diangkat. Bab ngais budak aduh piragen kitu ngais budak mah atuh sudah ya iya sih kalau kalau tanpa agama gitu, kalau tanpa agama hal itu berlangsung, itu terjadi, iya banyak kan hal yang demikian kan, banyak kan hal-hal yang sebelum Allah menurunkan agama, banyak hal yang memang sudah terjadi, sudah berlaku itu di tengah-tengah manusia itu sudah banyak. Kemarin-kemarin juga ini nih yang di bab awalnya tentang Kitabul Adab ini kan tentang birrul walidain. Tanpa agama pun di belahan dunia manapun, kalau seorang anak berbakti kepada orang tua itu hal yang baik atau bukan? Itu kan hal yang baik, itu kebaikan. Tapi kalau tanpa agama bukan amal soleh. Setelah Allah memerintahkan birrul walidain, maka apabila berbakti kepada orang tua itu karena melaksanakan perintah Allah jadi amal soleh, padahal yang dilakukannya tetap sama. Yang dilakukannya kan tetap samanya, yaitu berbakti kepada orang tua. Bahkan setelah Allah menurunkan agama pun orang-orang kafir berbakti kepada orang tua, amal soleh nggak ada amal soleh bagi orang kafir. Kemudian contoh lain lah gitunya nih, ya yang namanya manusia itu menjadi bagian dari manusia, keluar masuk zaman kan tanpa melihat agamanya, manusia itu pasti ada kepentingan masuk zaman. Artinya kan manusia akan seperti itu, akan terjadi keluar masuk jamban. Tapi kan kemudian keluar masuknya oleh Allah diangkat nilainya jadi ibadah. Allah mengatur kalau masuk jamban kaki kiri, kalau keluar kaki kanan, kalau tanpa ajaran agama bebas kan.
Ya kalau tanpa ajaran agama dari Allah berarti kan bebas, karena masuk zaman pasti terjadi. Kemudian sebelum masuk ada doanya, sebelum keluar zaman ada doanya. Padahal ini hal yang sebelumnya atau tanpa agama pun itu terjadi. Nah, tapi kan gak bernilai apa-apa karena tidak mengikuti aturan. Karena memang sebelumnya, anggaplah sebelum Allah menurunkan agama ya kan gak ada aturannya soal masuk keluar zaman. Tapi kan setelah Allah menurunkan agama pun, apabila keluar masuk zaman tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah, ya tetap nggak ada nilai ibadah, tetap tidak ada amal solehnya. Meskipun kalau masuk kaki kiri dulu, tapi kan bukan karena taat kepada Allah, ya kebetulan saja saat itu kaki kiri dulu, nanti kesempatan lain kaki kanan. Ya, karena memang gitunya ketika masuk atau keluar zaman itu tidak mengikuti ajaran Islam, tidak mengikuti ajaran yang Allah tetapkan. Nah iya ngais budak gitu ya teh, sebelum ada agama ngais budak, hal yang lumrah kan, yang biasa. Tapi setelah ada Islam gitunya, setelah beliau statusnya menjadi nabi, maka hal ini jadi bernilai ibadah. Nah, ini yang oleh Imam Bukhari itu bisa ditemukan oleh Imam Al-Bukhari hal seperti ini. Ya, diangkatlah menjadi satu bab pembahasan dalam bab-babnya dari bab sebelumnya, beberapa bab sebelumnya ini kan bab tentang menyayangi anak. Nah diantaranya gitunya cara ataulah apa yang dilakukan gitunya dalam menyayangi anak itu, diantaranya ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini bukan anak kandung Rasulullah SAW, ini bayi sahabat. Nah sahabat itu kalau punya bayi itunya, kalau punya bayi baru bawa ke Rasulullah atau Rasulullahnya yang datang melayat gitu menengok. Nah, oleh Rasulullah kemudian dipangku si anaknya lalu ditahnik. Nah, dapur selanjutnya tadinya tentang itulah, ternyata bayinya itu malah kencing di pangkuan Rasulullah SAW. Nah, tapi ada hal unik nih, ini Imam sekarang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekali lagi ini tidak banyak sebetulnya penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bab ini. Ini hal unik yang dimunculkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau memberikan kesimpulan secara umum. Kalau Imam Bukhari kan hanya memunculkan bab meletakkan anak di pangkuan atau bab memangku, bab mengais. Alah, hari mengais masih gak dikaitan atuh. Mengais begitu dikaitan. Mengais. Sehingga hari cek orang Sunda mah pan ngajahitan baju teh pepoean, tapi kalau menjahit baju kan jadi ngaput atau itu memangku itu sek ngais dan pas banyak ngais budak judulnya teh bab meletakkan anak di pangkuan. Ini di kesimpulan nih yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani nyapun lah gitunya, sama-sama jenius nih dengan Imam Al-Bukhari ini. Yustafazu minhu arifku bil atfal. Nah ini yang harus dengan unsur agamanya yang ini. Yustafadu minhu nya disimpulkan nih dari hadis yang tadi, arifku bil atfal, lemah lembut terhadap anak-anak. Nah, itu kan sebagai bagiannya dari secara umum ini kan pembahasan tentang menyayangi anak. Ya, bersikap arifku bil atfal. Ya, bersikap lemah lembut terhadap anak-anak. Wasobru ala ma yahdusu minhum. Wah, ini yang agak susah nih.
dan bersabar atas apa yang boleh disebut sesuatu yang muncul dari mereka. Pan sok keheul sok pusing ku budak teh tah ieu tah asabru ala ma yahdusu minhum. Ya sebutlah kalau anak rewel, anak aduh kan pusing tah ieu teh asabru ala ma yahdusu minhum. Jadi ini kesimpulan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya. Jadi arifku bil atfal, ya bersikap lemah lembut gitu terhadap anak-anak, ya apalagi bayi tadi kan, ini contohnya bayi kan, contohnya di dalam hadis ini kan yang ditahnik itunya dengan kata Yuhan nikuhu tadi bayi, berarti bayi yang masih merah, bayi yang baru beberapa hari lah itu lahir. Nah, tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini membuat kesimpulan secara umum bukan hanya terhadap bayi. Ya, arifku bil atfal. Nah, bagaimana ini disimpulkan dari bagaimana Rasulullah SAW mau gitu memangku bayi, padahal bayi orang kan, bukan anak kandung. Ya, bersikap lemah lembut lah terhadap anak-anak. Ini kesimpulannya yang dimunculkan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Wasabru ala ma yahdusu minhum, dan bersabar atas apa yang terjadi yang muncul dari mereka. Nah, ini hanya sekedar ini saja nih, sekedar apa namanya? Ya bisa diambil pelajaran gitunya. Bisa diambil dari pelajaran dari kejadian. Dulu saya ingat Ustadz Usman nih, Allahu yarham, kan cucunya banyak, dan kalau main ya di rumah, udah si cucunya ini main di rumah kakeknya gitu ya. Ternyata banyak yang hampir sebaya saat itulah gitunya, saat itu sekitar nuker mareujeun nanti sebutan teh antara 4 tahun sampai SD kelas berapa gitu, itu di dalam rumah anu hareureui nu gerlut nu lulumpatan gitu. Sementara Ustadz Usman itu kan baca saja, baca, memang kerjaannya membaca gitu ya, membaca gitu kan. Nah, ketika ada tamu, ya cucunya mana bisa dilarang gitu, aroces muter itu ada tamu yang nanya, Ustadz apa nggak pusing gitu dengan anak-anak yang seperti itu? Bukan 1, 2, segerombolan loh. Anak-anak itu bisa di atas 10 orang. Ya muter, ada yang lompat-lompat kursi, ada yang lompat-lompat di tempat tidur, ada yang main kucing-kucingan, yang nu cerik, yang nu parasea bodak. Itu Ustaz apa nggak pusing itu dengannya cucu-cucu dengan mereka? Jawabannya, ayeuna pusing pan isuk ge kieu deui. Jawaban nanti, atuh ayeuna pusing pan isuk kieu deui. Dan bener tiap hari. Itu benar terjadi tiap hari. Dan kalau kena punya pengalamannya, memori. Kalau musim dibagi rapot, anak-anaknya, cucu-cucunya yang masih SD, baris dibagi rapot, iya rapot, iya rapot, maksudnya minta uang, baris, tos dibagi rapot, jadi, iya bagi rapot, tete anger ngalus dibagi rapot, datang ke abah, baris, parenta duit, nggak dibagi rapot, beri musingkeun teh. tapi benar kan sebetulnya. Nah, ternyata kan ya bukan hanya demikian sihnya, ya inilah gitu dalilnya gitu kan, bersikap lemah lembut terhadap anak. Tapi itu saya ingat itunya, itu dalam sebuah obrolan itu demikian. Nah, ada tamu, ternyata anak-anak mana bisa dilarang kan, anak-anak. Ada tamu, nggak ada tamu, nggak ada bedanya bagi mereka, tahu muter gitu.
bahkan aya hiji nu disebut silaleur cenah cek silaleur cenah ieu mah ye batur mah da kana kursi teh diuk ya ngajlang ancul-anculan aya anak saya ternyata silaleur teh aduh ampun tapi gitu jawabannya ya mungkin tamu itu kan melihat ini itu sementara kan ya kerjaan katakanlahnya seorang ustadz kalau di rumah ya baca karena tamu itu juga melihat oh tempat bacanya di sana ternyata itu jadi ajang main injuna di dinya apa boisna teh pabulit muter di dinya. Nah, pertanyaannya seperti itu dari tamu dari ustadz tuh pusing cenah eta ku barudak atuh ayeuna pusing mah pan isuk ke kieu deui berenang kudu pusing ngol toe saya teh rengat atuh sirah gitu mah maksudnya dengar ge barudak itulah kan bahaya dengar ge barudak atuh. Nah ya memang ini mungkinnya dari sini nih arifku bil atfal ya bersikap lemah lembut terhadap anak ayeuna wasabru bersabar ala ma yahdusu minhum atas apapun lah gitunya yang ditimbulkan oleh mereka taruh tadi gitu pusing nah barin aja ya bersabarnya atas ya kan yang ditimbulkan teh sebenarnya musingkeun atuh. Ya anak-anak yang demikian anggaplah kalau dulunya usah-usah jeung kudu jeung ngaji teh kudu maca heula gitu kan nya baca gitu kan keur maca teh barudak teh jeung aya nu ceurik jeung nu labuh jeung tapi kalem we maca we gitu teu pusing cenah atuh ayeuna pusing pan isuk ieu deui itu teh jawabannya. Kemudian pernah juga Ustaz Usman itu anaknya 12. Pernah juga ada tamu yang nanya, tuh capek cenah ngurus budak, itulah pertanyaan teh. Tuh capek cenah ngurus budak, asa tuh angeus meureun ngurus budak teh gitu. Jawaban beliau itu justru nikmat ku capekna. Itu kan jawaban nanti teu mun urang teh capek teu pusing lah entah mungkin ini tamu juga sihnya yang bertanya demikian mungkin anaknya enggak sebanyak itu. Nya eta mun kebayang jeung kudu maca jeung kudu ngaji cenah teu pusing cenah teu capek. Tadi soal pusing misalnya teu pusing cenah kitu atuh ayeuna pusing mah isuk ke kieu deui teu capek justru nikmat teh ku capekna tah karena amal soleh berarti kan nikmat beramal soleh teh meskipun hanya seperti ini kan amal solehnya hanya sekedar mengais mengais mah dikaitan tadi ge mengais sampah gitu pantasna teh mengais mah meskipun hanya sekedar memangku anak ternyata gitu itu kan amal soleh ya, pantas itu kalau jawabannya demikian gitunya apa tidak capek justru nikmat teh ku capek karena capeknya itu capek beramal soleh capek beribadah kan nikmat yang termasuklah gitunya ini nih yang masalah-masalah katakanlahnya yang lu tadi lu musingkeun teh lah barudak mah kan bae ngaranna ge budak tapi jadi kenikmatan, jadi kebahagiaan. Dan juga pernah ininya nasihatnya beliau gitu ya. Ari budak teh dosen cenah nu ngajar urang. Kitu nyebutan teh eta budak teh dosen teh nu ngajar urang cenah teh. Nu ieu kieu kahayangna teh, kieu karesepna teh nomor 2 beda deui gitu kabeh tah eta pan mutar otak jadi pinter cenah urang gitu teh nyebut teh dosen teh budak mah dosen nu ngajar urang gitu teh ya yang apalah yang memaksa berarti lah ya yang memaksa dalam tanda kutip lah orang tuanya untuk berpikir karena nu 12 teh beda-beda karesepna jeung kahayangna teh karesepna kana naon kahayangna kana naon benereda
Jadi pusing, sidik dosen teu ngajar. Dan kalau ada yang tadilah gitunya apa namanya, justru nikmat itu karena capeknya. Apa tidak capek gitu anaknya banyak? Justru nikmat itu karena capeknya. Nih dari sini nih ya Ibnu Hajar al-Asqalani nih memunculkan kesimpulan wa yustafadu minhu, dari hadis itu ya diambil kesimpulan arifku bil atfali wasobru ala ma yahdusu minhum. Satu berarti bersikap lemah lembut terhadap anak-anak. Yang kedua bersabar atas tadilah masalah kapusing yang datang dari anak-anak. Wa adamu muakhizatihim li adami taklifihim, dan tidak menaonalah bahasa bahasa orang namanya, dan tidak kalau arti asalnya muakhazah mah mengazab, tidak menyiksa berenah gitunya, tidak menyiksa anak-anak karena li adami taklifihim, karena kan oleh Allah juga kan tidak disiksa anak-anak. Ya anak-anak itu kan tidak disiksa dalam arti begini, amal seorang anak yang belum baligh, ya amal seorang anak yang belum baligh. Misalnya seorang anak yang sholat nih ya, anak yang belum baligh gitu mengerjakan sholat. Anak yang belum baligh itu disebutnya dia belum kena taklif, belum dibebani kewajiban sholat, tapi mengerjakan sholat. Nah kalau anak yang belum baligh beramal soleh, maka itu belum untuk dirinya. Karena Allah belum mengadakan catatan amalnya bagi anak yang belum baligh. Kalau anak yang belum baligh beramal soleh, maka pahalanya itu untuk orang tuanya, baru untuk orang tuanya. Kalau si anak ini sudah baligh beramal soleh, maka ya bagi dirinya, pahala bagi dirinya juga bagi orang tuanya. Ya, kalau belum baligh bagi dirinya belum, tapi bagi orang tuanya sudah. Tapi kalau si anak itu berbuat dosa, berbuat keburukan, bagi dirinya juga belum, ya belum masuk catatan amal, karena Allah belum mengadakan catatan amal bagi anak yang belum baligh. Kalau anak yang belum baligh berbuat keburukan, berbuat dosa, bagi itu tidak jadi dosa bagi dirinya, juga tidak bagi orang tuanya. Kalau amal soleh pahalanya Allah berikan untuk orang tuanya, bagi dirinya belum, tapi bagi orang tuanya sudah diberikan pahalanya. Kalau berbuat keburukan bagi dirinya enggak, bagi orang tuanya juga enggak. Artinya kan anak yang belum baligh oleh Allah tidak dihukum, berarti kan kalaupun berbuat keburukan, berbuat dosa, berarti tidak dihukum. Nah Ibnu Hajar al-Asqalani ini di kesimpulannya ini, jadi satu sebetulnya ada tiga nih kesimpulannya. Tadi satu, bersikap lemah lembut terhadap anak-anak. Kemudian yang kedua, bersabar atas apa namanya tadi, masalah atau musingkeunana gitu loh, sabarlah ngaranna ge budak. Nah, bersabar atas hal tersebut. Dan yang ketiga, ada mu'akhazatihim, tidak mengazabnya, tidak menghukumnya, li adami taklifihim, karena mereka itu belum kena oleh tuntutan, mereka itu belum kena oleh tuntutan lah, taklif belum kena tuntutan. Allah juga belum memberlakukan tuntutan apapun bagi anak yang belum baligh. Nah adapun Rasulullah SAW membolehkan ini dalam rangka
ini dengan landasan yang tadinya mencintai karena Allah. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan ajari anakmu mengerjakan sholat. Ya, ajari anakmu mengerjakan sholat sejak umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun belum mau juga mengerjakan sholat, maka boleh kalau dipukul. Artinya kan ada tahapannya, menyuruh, memerintah secara halus. Kalau enggak agak dikeras gitunya, agak keras lah menyuruhnya, agak menekan. Enggak juga. Nah, Rasulullah memerintahkan boleh dipukul, tapi yaitu untuk supaya si anak ini mau. Jadi memukulnya itu karena melaksanakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Umur sekian belum mau sholat, boleh kalau dipukul. Karena kan maksudnya memukul itu kan supaya si anak itu mau mengerjakan sholat. Nah, ini kan karena mencintai karena Allah, diarahkanlah kepada yang benar itu kan. Kalau mencintai karena Allah berarti kan diarahkannya kepada yang benar. Boleh dipukul, tapi kan memukulnya disebutnya teh goer mubarih, pukulannya itu bukan untuk menyakitinya dan memang tidak menyakitinya, hanya untuk supaya si anak itu ada rasa takut lah, mulai gitu tertanam rasa takut di dalam dirinya itu. Kalau tidak sholat itu minimal gitu takut dimarahi orang tuanya. Kalau takut Allah, wah belum masanya anak-anak ada rasa takut kepada Allah. Bisa jadi kan setelah dipukul demikian, nah nanti orang tuanya ketika mengatakan sholat dulu, langsung gitu mau. Atau mungkin sampai dipukul lagi baru mau. Ya gitulah namanya juga anak-anak. Tapi semuanya ini dalam rangka menyayangi mereka. Menyayangi anak-anak, bukan di sini nih wa adamu muakhazatihim, bukan untuk menyiksa mereka. Lamun Rasulullah coba di hadis ini ngompol jual dibebet karena kalau Rasulullah budak dibebetkan mun Rasulullah pusingan sih kena gitu kakak sahalin baju teh diompolan bebetkeun nih budak tepahe bener budak orok beureum dibebetkeun. Tapi ini ya kesimpulan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya kan sama-sama jenius nih ya Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Imam Al-Bukhari. Jadi pasangan serasi we sugan we duet maut ieu mah ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memunculkan kesimpulan yang barusan dari bab ini. Rasulullah memangku seorang bayi, kemudian bayi tersebut kan kencing di pangkuannya. Rasulullah kemudian minta air dan menciprati bajunya. Gitu hadis nama. Kalau Imam Bukhari sendiri kan di dalam bab sekarang ini yang diangkat oleh Imam Al-Bukhari itu soal memangku anaknya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan kesimpulan yang lebih ya nggak aneh kan di beberapa bab kan Ibnu Hajar Al-Asqalani suka demikian. Dan yang tadi intinya kesimpulannya satu bersikap memperlakukan lah itu anak dengan lemah lembut, bersabar atas anu tadi teh atuh ayeuna pusing mah isu ke kieu deui teh gitulah eta teh bersabarlah atas apa yang dimunculkan oleh mereka. Dan yang ketiga tidak menyiksa mereka. Ya, tidak menyiksa mereka karena mereka itu belum menjadi mukallaf bahasa Arabnya. Allah saja belum membebani mereka, kan tidak salat juga nggak apa-apa kan? Ya, sebetulnya kan anak-anak yang belum balik itu kan tidak sholat gitu kan, tidak sholat kan dosa sebetulnya. Ya, tapi kan yang tadi kalau belum balik kan Allah belum menetapkan dosa bagi mereka. Artinya mereka itu belum dituntut, belum ditaklif bahasanya. Baru menjadi mukallaf, makhluk yang ditaklif, makhluk atau manusia yang kena gitu tuntutan kewajiban setelah menginjak usia balik. Hiji deui ya babna tanggung nih ada kurang lebih sama sih.
Kurang lebih sama kalau di bab ke-22 ini babu wad isobi alal pakhizi, bab meletakkan bab meletakkan anak di paha. Anggaplah kalau kita duduk bersila lalu anak gitu, seorang anak kita dudukkan di paha, kita unggul tah bab berarti. Nah, hadisnya nih. An Usamah Zaidin radhiyallahu anhuma kana Rasulullah SAW ya'khuzuni fayuqiduni ala fakhizihi wa yuqidul Hasan bin Aliyin ala fakhizihil akhara summa yadummuhuma summa yaqulu Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridhoi keduanya, Usamah dan Zaidnya bapaknya, itu didoakan dua-duanya, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia berkata, Rasulullah pernah bahasa ini teh ya khuzu tehnya, Rasulullah SAW pernah memegangku lalu mendudukan aku di pahanya. Rasulullah pernah memegangku kemudian mendudukanku di pahanya, dan beliau mendudukan Hasan bin Ali, cucunya ini Hasan Husain, beliau mendudukan Al Hasan bin Ali di paha lainnya. Kemudian beliau mengumpulkan kami, mendekatkan gitunya, yang satu di paha kanan lah gitunya, satu di paha kiri. Kemudian beliau mendekatkan kami berdua. Lalu beliau berdoa, Allahumma arhamhuma, ya Allah sayangilah keduanya, fa inni arhamuhuma, karena sesungguhnya aku mencintai keduanya. Atau rahmatilah keduanya karena aku menyayangi keduanya. Nah, sedikit tentang Usamah bin Zaid dia. Zaid itu mantan hamba sahaya yang dibebaskan oleh Rasulullah. Kalau Abu Bakar kan terkenalnya banyak mau membebaskan hamba sahaya, Rasulullah juga punya hamba sahaya yang kemudian dibebaskan. Dan Rasulullah SAW sangat menyayangi Zaid. Entah pernah disampaikan sebelumnya atau enggak gitu. Itu Rasulullah menyatakan sendirinya. Aku sangat mencintai ini Zaidnya, mantan hamba sahaya. Nah, dia punya anak ya, Usamah, tadinya Usamah bin Zaid. Nah, di sini yang menjadi masalah, ketika Rasulullah SAW meninggal, Al Hasan bin Ali itu umurnya baru 8 tahun. Jadi wajar kalau pada kejadian ini kira-kira Hasan umur berapa? Ketika Rasulullah meninggal Hasan umur 8 tahun ya. Kalau Usamah bin Zaid ketika Rasulullah meninggal, Usamah itu umurnya 20. Jadi ketika didudukan oleh Nabi umur berapa? Itu gede umur Usamah mah. Ketika Rasulullah meninggal, Hasan itu umurnya 8 tahun. Anggaplah kejadian ini 4 tahun sebelumnya, berarti Hasan umurnya berapa? 4 tahun kan? Nah, Usamah umurnya berapa? 20 kurangi 4. Atau ABG bener. 16 tahun Usamah mau diukur di paha Nabi. Nah, itu yang menjadi apa namanya? Ada di sini sih ada yang disebutnya teh, ada yang muskil, ada yang apa iya gitu kejadiannya, tapi nyata kan di hadis ini Usamah mengatakan demikian. Rasulullah mendudukan aku di paha beliau, kemudian Rasulullah mendudukan Hasan di paha yang lainnya, lalu disatukan itu antara Usamah dan Hasan, dan Rasulullah berdoa. Ternyata Usamah umur 16, anggaplah mungkinnya analoginya kalau
Rasulullah mendudukan Hasan gitu ya apalagi kalau umurnya 7 tahun, Usamah 19. Usamah umur 19. Ternyata Usamah ini apalahnya yang namanya mantan hamba sahaya wajar, ini kewajaran ini yang alami mungkinnya dalam diri manusia, karena memang hamba sahaya itu kan kalau boleh disebut nilainya itu setengah manusia, diperjualbelikan. Itu hamba sahaya itu diperjualbelikan di zaman Rasulullah, itu ada pasarnya. Kalau yang memiliki hamba sahaya misalnya sudah tidak memerlukan lagi atau sedang butuh uang, jual hamba sahayanya boleh dan benar, saat itu berlaku. Ya seperti itulah yang namanya hamba sahaya. Sehingga hamba sahaya itu kan oleh Rasulullah dikecualikan dari kewajiban sholat Jumat. Kan ada 4-nya yang dikecualikan dari sholat Jumat. Al-Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin ila imra'atan maridon sobian abdan mamlukan. Jumat itu wajib bagi seluruh kaum muslimin, dikerjakan secara berjamaah kecuali perempuan, anak-anak yang sedang sakit, dan hamba sahaya. Nah, hamba sahaya dikecualikan tidak wajib Jumat. Kenapa? Karena hamba sahaya itu kalau tidak diizinkan oleh pemiliknya keluar rumah ya nggak bisa. Ya kalau misalnya hari Jumat mau Jumatan, nah kalau tidak diizinkan, karena hamba sahaya itu ibarat binatang, ibarat binatang yang dimiliki lah gitu dan dipekerjakan sesuai dengan ya terserah pemiliknya. Tidak bisa seenaknya mau Jumatan ke masjid. Untuk balik berhenti di gaplokan kau mau bebeja itu dikecualikan. Ya kenapa hamba sahaya dikecualikan dari kewajiban yang berjumat? Karena hamba sahaya itu nggak bisa pergi ngulam perang seenaknya, sehingga mayoritas lah hamba sahaya itu tidak punya keahlian, karena hidupnya itu tergantung ya apa yang diperintahkan oleh tuannya, oleh pemiliknya. Nah itu image lah hamba sahaya itu demikian, itu masih saja melekat meskipun hamba sahayanya ini sudah dibebaskan, sudah jadi manusia merdeka, karena memang rata-rata kebanyakan ya mereka nggak punya keahlian. Sementara ini nih Zaid ini hamba sahaya yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW, dan beliau sangat mencintai Zaid sebagai mantan hamba sahayanya. Dia punya anak namanya Usamah. Ternyata Usamah bin Zaid ini pernah oleh Rasulullah ditunjuk menjadi panglima perang, apa bahasanya, memimpin perang ke daerah Syam. Padahal yang dipimpinnya itu ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid. Ini oleh Rasulullah ditunjuk sebagai pemimpinnya. Para sahabat yang lain asalnya mencibir, alah nah Nabi itenya si genu eueuh deui jaba budak. Masih anak gitulah. Budak teh ya usia belasan sihnya yang sudah dibolehkan mengikuti perang. Usia belasan kalau nggak salah sekitar umur 17, si Usamah ini umur 17 tahun oleh Rasulullah diangkat menjadi pemimpin pasukan memerangi satu kaum di Syam, sementara yang dipimpinnya itu banyak sahabat-sahabat senior yang ya kalibernya pun ya Umar bin Khattab bahkan di bawah ada di dalamnya. Nah asalnya itu mereka itu mencibir para sahabatnya, kenapa Rasulullah itu mesti mengangkat seorang Usamah bin Zaid. Ternyata dalam perang tersebut ini yang saya ingatnya satu-satunya perang yang tidak ada seorang pun kaum muslimin yang terbunuh, perang eta Usamah bin Zaid pemimpinnya.
Tidak ada yang gugur gitu di medan perang, nggak ada yang meninggal. Itu ternyata salah pilih Rasulullah katanya. Beliau memerintahkan, mempercayakan gitu ya, memerangi satu kaum di Syam itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Hasilnya gemilang mencurah luar biasa, nggak ada satupun korban dari kaum muslimin ya, tidak ada satupun yang terbunuh. Nah ini sampai Rasulullah itu sangat mencintai Zaid bapaknya, dan juga sangat mencintai Usamah bin Zaid. Nah bahkan ya sampai seperti ini kan, dan oleh Rasulullah diumumkan, saya sangat mencintai Zaid dan juga Usamah. Ini sampai segede pada oleh Rasulullah didudukan. Karena Rasulullah sangat mencintai Usamah, dibarengkan kan, disandingkan, maksudnya disandingkan dengan Hasan, didoakannya pun bareng, ya Allah rahmatilah keduanya. Nah, itulah tentang Usamah banyak. Nah kalau dalam bab ini ya juga sudah jelas mendudukan anak di paha. Kalau ini kan masih bagian, sebetulnya bagian dari bab sebelumnya. Intinya seperti yang dimunculkan, seperti kesimpulan yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, bersikap lemah lembut terhadap anak. Terhadap anak itu terhadap Hasan bin Ali, iya, karena saat itu masih anak-anak. Ya Usamah ya ganjal karena pikiran mah, emang Usamah umur berapa? Ya, analoginya kira-kira gitu, Rasulullah seperti Rasulullah SAW itu kan sedang sholat. Beliau sholat sambil memangku Hasan dan Husain. Ya pantaslah anak-anak nu tadi teh anu ayeuna pusing mah isu ke kieu deui anu gitu tah nu keur itu. Pernah juga Rasulullah sedang khutbah, lalu Hasan dan Husain itu lari-lari gitu di masjid pakai gamis merah, jatuh. Rasulullah sampai menghentikan khutbahnya itu terpalingkan lah gitunya karena cucunya jatuh. Nah, itu masih baru dak leutik pantas mereka gamis berenanya lompatan di masjid labuh. Ini Usamah bin Zaid umur berapa ini? Dengan asumsi tadi ketika Rasulullah meninggal, Hasan itu umurnya 8 tahun. Nah Usamah bin Zaid umurnya 20, bedanya 12. Andai kejadian ini misalnya Hasan bin Hasannya umur 4 tahun, nah Usamah umur berapa? Kan umur 16 berarti nya. Nu eta makin baik lah tong dibahas gitu, mendudukan ABG di paha. Wah, tentu judulnya eta we Hasan bin Ali eta. Karena kalau Hasan bin Ali tadinya ini ketika didudukan oleh Rasulullah itu ketika masih anak-anak. Itunya sebetulnya yang di sini yang jadi pembahasan Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, tapi juga di sini dimunculkan fakana Nabi SAW lima habbatihi fihi wa muazzatihi indahu yamriduhu binafsihi. Nah Rasulullah melakukan demikian itunya seperti yang beliau ungkapkan untuk Zaid dan Usamah, aku mencintai Zaid, aku mencintai Usamah. Nah, sampai dipercaya tadinya oleh Rasulullah SAW itu dipercaya untuk memimpin pasukan perang gitu, dipimpin oleh seorang anak muda usia belasan. Ternyata itu yang paling sukses justru. Ya, Usamahnya masih usia belasannya karena Rasulullah meninggal tadi Usamah umurnya ada yang menyebut 20, ada yang menyebut 19 bahkan. Nah kalau kembali ke babnya ya. Ini kalau soal babnya apakah di pangkuan apakah mendudukan anak di pahanya, ini tidak jauh gitulah, tidak terlalu signifikan gitu antara perbedaan antara dua bab ini, hampir mirip sebetulnya. Ya, apakah anak itu di pangkuannya, anak itu diletakkan di pahanya gitu ya.
Nah, kalau berdasarkan hadisnya, ya memang hadis di dalam hadisnya ini kan Rasulullah diterangkan bahwa Rasulullah SAW itu mendudukkan Hasan, gitulah kan Usamah nama tadinya, mendudukkan Hasan bin Ali cucunya di pahanya. Tosah beres tah. Dan itu bagiannya semuanya ini sampai bab ini ya, sampai bab ke-22 barusan. Ini rangkaian dari bab ke-17 yang secara umum ini tentang menyayangi anak-anak. Itulah intinya tentang menyayangi anak-anak. Apalagi dengan bab ke-19-nya yang oleh Imam Al-Bukhari kan, di dalam rangkaian pembahasan menyayangi anak-anak, Imam Bukhari meletakkan bab Allah menciptakan 100 buah rahmat. Yang satu Allah turunkan ke bumi sehingga manusia saling mengasihi. Bahkan kuda pun menyayangi anaknya. Ada bab itu. Nah, artinya kan menyayangi anak, mengasihi anak, tanpa agama pun kuda saja melakukan. Nah, untuk orang Islam artinya hal itu jangan seperti kuda. Itu teh Imam Bukhari teh atau siga kuda harus bernilai gitu tah bagi orang Islam. Ya, harus bernilai, harus jadi ibadah yang seperti itu adalah amal soleh yang berpahala. Itu menyayangi anak itu amal soleh yang berpahala. Nah, jangan hanya berdasarkan yang tadilah tabiat kah, naluri kah, atau apalah sebutannya gitunya yang nggak ada nilainya. Ini nih makanya kan jenius Imam Bukhari di tengah-tengah bab menyayangi anak-anak, judulnya teh Allah menetapkan menciptakan rahmatnya 100 buah. Naon maksudnya teh Imam Bukhari teh taya di tengah-tengah gitu. Ternyata kan dari isi hadisnya tadi, kalau tanpa agama apa bedanya dengan binatang? Ya, dalam hal menyayangi anak, artinya nggak bernilai kalau begitu. Nah, harus kan sesuatu yang bernilai menjadi ibadah dan disebut amal soleh yang berpahala itu kalau dimasukkan landasan atau muatan ajaran Islam. Nah, dalam hal ini tentang menyayangi anak harus demikian supaya bernilai.